Shalom, selamat berjumpa kembali sahabat Bible Study Online CK7 yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pada hari ini kita semua yang diberkati dengan kesetiaan dan penyertaan Tuhan, kita juga berharap setiap kita tetap semangat di dalam belajar firman Tuhan. Kita akan melanjutkan topik bahasan kita tentang nubuatan terhadap Tirus, kota Tirus yang sudah dimulai dari pasal yang ke-26. Kita sudah bahas kemarin tentang nubuatan yang akan menimpa kota Tirus. Dan kejatuhannya itu dekat dengan kejatuhan dari Yerusalem. Dan dasar dakwaan yang diucapkan sama dengan pasal yang ke-26. Yaitu tentang bagaimana Tirus ini bersuka cita ketika Yerusalem jatuh. Tetapi bedanya dengan pasal 27 dengan 26 adalah di dalam pasal 27 ini dinyanyikan atau dalam bentuk tangisan yang biasa kita kenal dengan istilah ratapan. Jadi ciri dari sebuah ratapan adalah mengkontraskan antara kejayaan masa lalu dengan kehancuran yang sedang mereka lihat sekarang ini. Dan kita akan melihat kemuliaan ini digambarkan ibarat sebuah kapal besar yang indah. Jadi Tirus itu ibarat sebuah kapal besar yang indah. Nah, mari saudara-saudara, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya mengajak kita semua mempersiapkan hati kita, pikiran kita mendekat kepada Allah. Kita mengizinkan Roh-Nya memenuhi kita, mempersiapkan hati kita untuk bersedia memuliakan dan dipakai oleh Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk hadirat Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Untuk firman-Mu yang akan Kau nyatakan. Dan kami mengucap syukur, kami percaya bahwa sumber keamanan kami hanya adalah dekat Tuhan semata-mata. Memberikan kepada kami damai sejahtera dan perlindungan. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan
Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamanya Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus. Haleluya. Hiara lama 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 lama, hiara lama ya shana. Haleluya ya shana lama ya shana, hiara lama ya shana. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwa
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amen. Saudara-saudara, mari kita melihat bahasan kita pada hari ini dalam pasal yang ke-27 kitab Yehezkiel. Ini adalah lanjutan dari nubuatan tentang Tirus. Kita sudah tahu bahwa Tirus itu terletak menjorok ke arah lautan, sehingga dia menjadi tempat yang sangat strategis di dalam perdagangan, perniagaan di Laut Mediteran atau Laut Tengah. Kalau kita melihat seberapa hebatkah, seberapa sempurnakah, seberapa indahkah Tirus itu. Mari kita lihat dari ayat 3 sampai 11. Ini gambaran keagungan dan keindahan Tirus. Ibarat sebuah kapal besar. Sempurna keindahannya. Katakan, hai Tirus, engkau berkata, akulah keindahan yang sempurna. Akulah keindahan yang sempurna. Dan dikatakan wilayahmu di tengah lautan, ahli bangunanmu membuat keindahanmu sempurna. Seluruh badanmu mereka buat dari kayu sanobar senir. Jadi kita lihat gambaran sebuah kapal. Diciptakan dengan sumber-sumber yang terbaik. Kayu sanobar senir, aras dari Libanon, ini 2, dan terbantin dari Basan. Ini adalah bicara kayu-kayu yang dipakai untuk kapal. Jadi kayu-kayu ini kayu-kayu yang kalau kita katakan di Indonesia ini seperti kayu ulin atau kayu besi yang dipakai untuk kapal-kapal kayu yang memang tahan dari air sehingga tidak gampang lapuk. Lalu ada gading dari Kitim, ini bicara tentang perhiasan, bicara tentang kekuatan, dan juga kain layar dari Mesir. Kita tahu Mesir itu salah satu penghasil kain atau fabrik yang sangat baik dan cotton yang sangat mewah dan mahal. Kita tahu pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka membawa banyak kain ungu. Karena itu dipakai untuk nanti tabernakel dan semua itu sumbernya dari Mesir. Lalu ada para tenaga kerja, dikatakan pendayung dari Sidon dan Asdad. Itu negara tetangganya Tirus. Prajurit-prajuritnya orang Persia, orang Lut, orang Put. Put itu bangsa yang mendiami Mesir. Semua ini merupakan negara-negara tetangga dari Tirus. Bahkan kalau kita melihat gambaran yang dikatakan di dalam nubuatan Nabi Yehezkiel ini merupakan sebuah gambaran kapal yang sempurna. Dengan material serta awak kapal yang terlatih dan berpengalaman. Bukan hanya itu saja. Tirus adalah kota yang sangat produktif. Ibarat kapal dagang, dia menghasilkan banyak uang. Berniaga dengan berbagai macam barang-barang mahal dan yang berharga di wilayah Mediterania. Mulai dari Tarsis, yaitu yang arah menuju kepada Spanyol, Yuan, Tubal, Mesak, Rodos, Edom, Betogarma di dalam ayat 12 sampai 15. Lalu wilayah perdagangan mereka terus ke utara dari Palestina menuju Syria, lalu Arabia itu Damaskus, Mesopotamia, berarti daerah Iran, Irak sekarang, bahkan sampai ke Asia Kecil, berarti itu sampai ke arah Turki. Jadi kita bisa melihat besarnya pengaruh rute perdagangan yang mereka kembangkan. Jadi bayangkan 8 penjuru mata angin ini dikuasai oleh Tirus di dalam perdagangan dan mereka ini menjadi mitra perdagangan mereka. Jadi bisa kita bayangkan kekayaan bangsa ini. Gambaran Tirus ini kalau kita lihat di dalam gambaran modern itu mungkin pada waktu itu adalah kapal Titanic. Kapal pesiar mewah yang orang katakan tidak mungkin bisa ditenggelamkan. Itulah kesombongan mereka. It's a state of the art, sangat sempurna di dalam pembangunan, di dalam materialnya, di dalam kemewahan di interior desainnya pada waktu itu. Sangat mewah, tidak mungkin bisa tenggelam. Tetapi ketika mereka menabrak gunung batu es itu dan tenggelam, semua dunia terkejut, bahkan kita tuh berduka karena begitu banyak orang yang meninggal.
Dan demikianlah gambaran kejatuhan Tirus. Semua berduka. Gambaran ini menyedihkan, kita lihat di ayat 36. Perdagangan atau pedagang bangsa-bangsa bersuit mengejek engkau. Akhir hidupmu mengerikan dan lenyap engkau selama-lamanya. Kekayaan, kekaguman bangsa-bangsa akan kemakmuran Tirus. Mereka yang diuntungkan dengan berdagang dengan Tirus berubah menjadi pengejek-pengejek yang bersuit, yang kegirangan melihat akhir hidup daripada kota yang dulunya begitu makmur tapi lenyap selama-lamanya. Kalau kita tahu kemudian nanti bangsa Tirus ini hanya sekedar menjadi bangsa nelayan yang jual ikan di Yerusalem. Ada gerbang ikan namanya. Itu tempat tukang jual ikan yang kebanyakan orang-orang ini adalah orang-orang dari Tirus. Dari bangsa yang begitu kaya hanya menjadi sekedar nelayan miskin. Apa perbedaannya antara penghakiman yang Allah atau Yahweh berikan kepada bangsa-bangsa di sekeliling Israel seperti Amon, Moab, Edom, Filistin, dan Sidon dengan Tirus? Ternyata bangsa-bangsa yang baru saya sebutkan tadi itu memang sengaja mengambil posisi memusuhi umat Tuhan. Jadi mereka memang membuat keputusan, mereka bertentangan dengan umat Allah, mereka ingin menjajah, mereka ingin menduduki, mereka ingin menganiaya, mempersekusi umat Allah. Sedangkan Tirus berbeda. Tirus merasa dirinya bisa menjadi pengganti kota Yerusalem. Kota yang megah, kota yang menjadi mulia, pusat semesta. Dikatakan di dalam Yeskiel 26 ayat 2 bahwa dia menjadi pintu gerbang bangsa-bangsa. Kita mesti mengerti konsep peta dunia pada masa itu. Pada masa perjanjian lama, Israel itu menjadi pusat dunia. Sekalipun ada bangsa-bangsa yang kaya, tetapi mereka tidak bisa pungkiri the center of the world is Jerusalem. Itu luar biasa. Orang tahu. Jadi kalau kita mau melihat geografi misalnya, pusat dunia itu, kiblatnya itu adalah Yerusalem. Jadi orang mulai melihat, mengukur timur, barat, utara, selatan dari Yerusalem. Kita mesti mengingat, ini ukuran, patokan yang jelas. Kalau misalnya sekarang kita patokan waktu, kita mengacu kepada patokan Greenwich. Ya, jam bangsa-bangsa dimulai dari Greenwich 0. Jam 00 itu dari ukuran di Greenwich di Britania Raya. Demikian pada waktu itu. Pusat dunia adalah bukan Babilonia, bukan Mesir, tapi Yerusalem. Dikatakan pintu gerbang bangsa-bangsa. Jadi kalau kita sekarang mungkin di Asia ini ibarat Tirus ini bisa disamakan dengan Hong Kong. Yang menjadi penghubung antara dunia barat dengan dunia timur. Semua hub itu ke sana. Jadi mau kemana saja dari Hong Kong bisa ke seluruh dunia. Saudara-saudara, begitu hebatnya Tirus ini, mereka ingin menggantikan apa yang Allah sudah berikan. Jadi ini sebenarnya sama saja dengan mengatakan aku bisa jadi Tuhan. Dan itu memang kesombongan Tirus. Dia merasa aku bisa menggantikan Tuhan. Nah sebagaimana kita lihat di dalam pasal yang ke-25. Bahwa alat utama setan dalam menggoda kita adalah 3. Aniaya, bujuk rayu atau godaan, dan tipu daya. Jadi dia akan pakai 3 hal ini untuk menjatuhkan umat Tuhan. Mungkin lewat aniaya, fisik atau kesengsaraan, pembunuhan, orang menyerah dengan iman mereka. Yang kedua, nah ini yang bahaya saudara, bujuk rayu. Kelihatannya enggak berbahaya karena semua biasanya dibalur dengan kemewahan, dibalur dengan keindahan, makanan yang enak. Tetapi justru di sini ada bahayanya, racunnya jelas sekali. Dan yang ketiga, tipu daya. Biasanya orang tidak sadar bahwa dia sedang tertipu. Tirus adalah gambaran modus setan
yang menghancurkan lewat godaan atau bujuk rayunya. Kalau gambaran di dalam gereja di kitab Wahyu, Tirus ini adalah gambaran dari gereja yang ada di Tiatira, yang ada di Laodikia, yang dikaruniai dengan banyak kekayaan, banyak kepintaran, banyak sumber-sumber daya. Tetapi Yesus mengatakan dia mencela mereka. Kamu berpikir kamu punya baju tetapi sebenarnya kamu telanjang. Kamu berpikir kamu punya emas tapi sebenarnya kamu miskin di hadapan Allah. Kenapa? Kekayaan sudah membutakan mereka. Godaan kekayaan, keinginan menjadi cepat kaya merupakan tirus-tirus modern. Berusaha untuk mendapatkan gaji tinggi, fasilitas yang sangat wah. Bahkan slogan-slogan dari Tirus ini adalah gini. Siapa yang mati dengan banyak harta, dialah pemenang. Who dies with many toys, win. Inilah simbol atau semboyan mereka. Tidak peduli bagaimana upaya untuk memperoleh kekayaan itu. Karena bujuk rayu setan adalah ini. Apa yang kamu lihat, itulah yang akan kamu dapatkan. Makanya flexing itu salah satu cara setan. Orang dibujuk rayu untuk bilang, wah keren ya ternyata bisa cepat kaya, bisa punya mobil mewah, dengan hanya sekedar melakukan investasi yang sebegini lalu bisa cepat kaya. Oh cuman sekedar melakukan klik-klik beberapa kali bisa mendapatkan 1 juta sehari. Siapa yang tidak mau tergiur dengan bujuk-bujuk rayu seperti ini. Tapi ujungnya nanti mereka akan dikuras semua kekayaan mereka dan mereka menjadi miskin. Dengan judi, ya baik judi online, macam-macam saudara. Nah setan membuat mata kita itu menjadi silau dengan segala kekayaan. Benda-benda yang bisa kita miliki, mainan-mainan yang bisa membuat kita merasa diri kita ini seseorang yang akan patut diperhitungkan. Bukankah ini juga bujuk rayu setan kepada Yesus salah satunya? Dia memperlihatkan seluruh keindahan dunia. Selama satu syarat saja. Kamu sujud menyembah saya. Jadi ini yang terjadi. Bahwa apa yang ditawarkan ini dia menghancurkan sebenarnya umat Tuhan. Dia menawarkan percabulan. Dia menawarkan perzinahan. Dia menawarkan segala kemewahan, kemabukan, narkoba. Tetapi dia menutup semua akibat-akibat buruk. Seperti perceraian, kehancuran relasi, kematian dalam keluarga, kebangkrutan, bahkan bunuh diri. Kita tahu orang-orang yang pintar hanya karena terjebak dengan pinjol yang ada. Mereka bunuh diri. Hanya karena terjebak dengan judi online. Mereka bunuh diri. Mereka orang-orang yang dalam sudut pandang pekerjaan mapan, sudut pandang pendidikan cukup tinggi, profesi-profesi yang baik, tapi terjebak dengan usaha-usaha seperti ini. Dan berakhir dengan bunuh diri. Mereka gak pernah bilang bahwa bermain-main dengan perempuan-perempuan yang ada di LC, yang ada di karaoke itu menghancurkan keluarga mereka. Gak ada itu di dalam kamus setan ketika menggoda orang. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa menang atas bujuk rayu setan ini? Saya percaya surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 11 menjadi jawabannya. Yaitu firman Tuhan mengatakan memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan itu tampaknya tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi seringkali juga Tuhan mengizinkan kita kehilangan semua itu. Hancur semuanya. Untuk kita kembali menyadari Tuhan begitu sayang sama kita. Dia izinkan kita mengalami semua kehilangan itu. Untuk kita dididik, didisiplinkan. Karena firman Tuhan mengatakan anak yang dikasihi Tuhan itu didisiplinkan. Disesah itu kayak saya misalnya anak yang dirotan oleh orang tuanya untuk dia didisiplinkan. Amsal mengatakan rotanlah anakmu supaya dia tidak bikin malu kamu. Artinya disiplinkan dia sejak dia muda. Jangan izinkan dia melakukan seenaknya saja. Kita tahu kisah
Hofni dan Fineas anak Imam Eli di dalam 1 Samuel pasal yang kedua. Orang tuanya tidak mau menegur anak-anak ini. Mereka merasa punya privilege sebagai anak imam. Mereka bisa seenaknya melakukan, menyalahgunakan kekuasaan orang tuanya. Apa yang terjadi? Dosanya mulai pelan-pelan kan? Cuman makan daging persembahan yang bukan milik mereka. Itu harusnya diserahkan ke Tuhan. Mereka tidak mau daging rebus. Mereka mau daging mentah supaya bisa dijadikan steak buat mereka sendiri. Mulai dengan main-main seperti itu. Tapi kalau kita melihat kemudian merosotnya moral mereka. Akhirnya mereka tidur dengan para pengerja, perempuan-perempuan, volunteer-volunteer di depan kemah pertemuan, di depan ruang ibadah. Bayangkan betapa hancurnya. Tetapi itulah kemerosotan yang terjadi. Because sins always escalates. Dosa itu selalu akan meningkat. Dosa selalu akan meningkat. Dan orang tuanya nggak protes. Eli cuma bilang, ya nak kamu ini bikin malu. Cuman itu doang. Dan akhirnya saudara lihat. Eli mati. Anaknya mati. Tabu Tuhan diangkut. Ikabod. Kemuliaan Allah sudah meninggalkan mereka. Itu gak pernah ditawarkan sama iblis ketika Hofni Fineas ini bersenang-senang di dalam dosa mereka. Gak pernah diingatkan. Walaupun sudah diingatkan oleh Nabi Tuhan. Tetap mereka tidak mau. Saudara-saudara, disiplin mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Cara kedua, mengarahkan pandangan kita hanya kepada kebenaran. Kepada Yesus Kristus dan perkataannya. Pandanglah kepada Kristus yang disalib itu. Pandanglah kepada keindahan salibnya. Mungkin kita bilang, aduh ngeri banget salib itu ya. Tapi di balik salib itu ada kebenaran yang bertemu dengan kasih karunia. Kebenaran yang bertemu dengan cinta kasih Tuhan. Sehingga sebenarnya salib itu walaupun very ugly, sangat buruk sekali. Tetapi Paulus justru bangga dengan itu. Dia mengatakan tidak ada yang aku banggakan, aku megahkan kecuali salib Kristus. Pada waktu itu sama dengan mengatakan saya bermegah atas seseorang yang mati dieksekusi dengan cara yang mengenaskan oleh pemerintah. Gak ada yang mau membanggakan anaknya yang dieksekusi mati. Misalnya gitu ya kan, biasa kalau kita pergi ke rumah seseorang yang baru, kita diajak tur melihat foto-foto anggota keluarga kan. Wah lagi tur, lagi ada di luar negeri, wah lagi lulus, lagi mungkin anaknya sekolah di luar negeri. Wah banyak foto-foto wisuda, biasa dipajang. Tapi ada gak kira-kira? Ada seorang anak begitu pakai di sini alat listrik, lalu dia begini. Di sini ada baju tahanan warna orange. Lalu kemudian bilang, wah saya bangga sekali dengan anak saya ini. Tahu nggak anak saya ini mati di kursi listrik karena tuduhannya membunuh. Dan kemudian dia dihukum mati oleh pemerintah. Wah saya bangga sekali. Ada nggak orang tua yang mau mengatakan begitu? Kalau bisa tuh foto dibuang. Kalau bisa anak itu dicoret dari dalam daftar keluarga. Tapi Paulus justru bangga dengan Kristus. Bangga dengan keindahan salib. Karena bukan eksekusinya semata-mata. Tapi apa yang dikerjakan Allah di kayu salib itu. Itu yang begitu indah. Mari kita fokus ke sana. Sehingga kita bisa melihat bahwa it seems ugly but it's beautiful. Bertolak belakang dengan iblis. It seems beautiful but at the end it's very ugly. Orang-orang yang bersembunyi di balik kecantikan mereka tetapi di dalam kemesuman, buntutnya adalah sangat buruk. Tetapi iblis mana mau mencerminkan itu. Dia akan mencerminkan semua itu dalam bentuk yang sangat mewah. Ada seorang yang mengatakan, kalau dulu godaan setan itu seperti kuntilanak, orang lari. Tapi sekarang godaannya, halo om. Sama-sama setan. Tapi yang satu bikin kita lari, yang satu bikin kita mendekat. Sama-sama setan.
Saudara-saudara, fokus kepada Kristus, fokus kepada firman. Kita akan terhindar. Hal yang ketiga, bagaimana menolak bujuk rayu setan? Tinggallah di dalam kesetiaan perjanjian Allah dengan kita. Ibarat pernikahan, kita tetap setia dengan pasangan kita hingga maut memisahkan kita. Apakah semuanya mudah? Tentu tidak. Tetapi kesetiaan itulah yang Tuhan hargai. Di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 3 dan 4. Saya mau mengajak kita melihat ayat ini. Karena ini menjadi kunci hidup di dalam kemurahan Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata begini. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kemurahan hati dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Tinggal di dalam kasih setia Tuhan. Di dalam perjanjian kekalnya. Kalungkan itu. Paulus mengatakan, biarlah firman itu tertulis di dalam loh hidupmu. Orang bisa melihat. God is at work. Allah sedang bekerja dalam hidup kamu. Dan kemurahan Tuhan akan terlihat nyata. Kita akan dihargai baik oleh Allah maupun oleh manusia. Saudara-saudara sekalian, 3 cara tadi saya percaya akan menolong kita menangkal tirus-tirus yang sedang datang ke dunia ini. Menangkal bujuk rayu setan. Lihat kepada disiplin Allah itu adalah hal yang baik. Walaupun sulit, gak enak, kelihatannya sakit. Tapi itu mendewasakan kita. Mengokohkan kita. Meneguhkan kita. Menguatkan, menguduskan panggilan kita. Yang kedua, fokus dan lihatlah kepada Kristus. Kepada salibnya. Dan kepada firman-Nya. Penuhilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Sehingga sikap kita dan firman ini akan menolong kita untuk mengarahkan perilaku kita. Dan yang ketiga, yang terakhir. Tinggallah di dalam kesetiaan perjanjian kekal dengan Allah. Dalam pertobatan kita. Lihat bahwa iman kita itu jauh lebih berharga daripada apapun. Rasul Petrus mengatakan kamu tidak ditebus dengan emas dan perak. Tapi dengan darah Yesus yang sangat berharga. Lebih berharga daripada segala emas apapun. Seringkali kadang-kadang kita berpikir, iman ini kecil lah. Lebih cepat kita melihat uang itu lebih berharga daripada iman. Tapi banyak orang gak pernah berpikir, uang ini gak bisa dibawa sampai ke sorga. Tapi iman saudara akan berbicara bahkan sampai saudara sudah meninggal pun. Seperti Habel mengatakan, firman Tuhan mengatakan, iman Habel masih berbicara. Walaupun orangnya sudah mati. Iman itu berbicara. Hari ini kita dikuatkan dengan kesaksian-kesaksian iman dari orang-orang yang mendahului kita. Yang mempertahankan iman mereka dan perjuangan kekudusan mereka. Dan hari ini kita diberkati, gereja dikuatkan ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kekasih Yesus Kristus, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini, putuskan. Bila saudara masih tergoda dengan bujuk rayu setan, mari kita bertobat. Kembali kepada Kristus. Kembali kepada kesetiaannya. Kembali kepada salib itu. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau mengingatkan kami. Keindahan dunia, kesempurnaan dunia, bujuk rayu setan itu tidak bisa dibandingkan dengan akhir yang Engkau akan sediakan kepada mereka. Akhir yang mengerikan, selama-lamanya akan lenyap. Tuhan, tolong kami untuk kami tidak terpana dengan segala kilauan, kemilau daripada dosa dan dunia. Kami melihat kepada salib Kristus. Dan kami akan diteguhkan, dikuduskan, disempurnakan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara,
Kembalilah dan lanjutkanlah karya keselamatan Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau, memberikan engkau kasih karunia yang melimpah. Dia menghadapkan wajahnya dan menjawab setiap doa permohonan yang kau naikkan dengan syukur dan dengan firman. Memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus, yang akan memelihara engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah masuk dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.